Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas fenomena tagar kabur aja dulu ya. Dan saya mau mengusik Anda nih, Presiden Prabowo dulu juga pernah kabur aja dulu loh. Dan ini kan anehnya ya, banyak sekali komentar-komentar miring pejabat tentang fenomena kabur aja dulu. Seperti yang ketawaannya dari Wamenakar Immanuel Ebenezer gitu ya. Dia merespon dengan santai malah ketawa geli ketika ada fenomena tagar kabur aja dulu yang sedang ramai di media sosial. Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan, ini saya lagi gatal nih hidungnya. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi itu juga malah tanya, emang kabur kemana gitu katanya ya. Lalu Menteri Agraria ATR ya Nusron Wahid malah jadi agak defense ya. Wah mereka tuh nggak cinta tanah air gitu. Kenapa mesti kabur aja dulu? Kan mereka nggak patriotik nih, kurang cinta tanah air nih gitu ya. Ini pejabat-pejabat yang berkomentar sembarangan ini tuh lupa ya. Atau sebenarnya kayak cerminan sikap hipokrit dan kurangnya refleksi sejarah. Karena mereka mungkin lupa kalau Presiden Prabowo itu sendiri adalah produk kabur aja dulu loh selama puluhan tahun. Jadi kabur aja dulu itu ada di dalam sejarah kehidupan Prabowo. Presiden Prabowo kan pernah meninggalkan Indonesia bertahun-tahun, lebih dari satu dekade. Terutama setelah jatuhnya mantan mertuanya Presiden Soeharto di tahun 1998. Beliau itu pergi ke Yordania, pergi ke negara-negara lain. Karena situasi politik yang tidak mendukungnya di dalam negeri waktu itu kan dipecat dari militer, kemudian macam-macam lah ya gitu kan. Akhirnya beliau pergi bukan karena sekedar kabur aja dulu karena takut atau apa, enggak. Tapi beliau melakukan strategi bertahan dan mencari peluang baru. Nah buktinya setelah situasi berubah, beliau bahkan kembali udah jadi pengusaha kaya raya, triliunan hartanya, bahkan kemudian bisa menggalang kekuatan politik yang lebih besar dan malah sekarang menjadi presiden terpilih kan. Maka jika pejabat sekarang mengutuk kaum muda yang memilih kabur aja dulu, mereka tuh harus bertanya, ketika Presiden Prabowo dulu melakukan hal yang sama, itu disebut strategi. Tetapi ketika rakyat biasa melakukannya, itu disebut lari dari tanggung jawab. Gimana sih? Padahal ya, generasi muda ini memilih kabur aja dulu nih. Mereka itu bukan pengecut. Mereka tuh anak-anak muda yang dibesarkan secara pragmatis, melihat sistem di Indonesia yang benar-benar tidak berpihak pada masa depan mereka. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri dan mungkin itu terjadi di keluarga mereka kan ya. Lapangan kerja sulit, mungkin ayah ibunya juga sulit, gajinya rendah, biaya hidup makin lama makin tinggi. Maka ya mereka berkecenderungan untuk cari pekerjaan yang remote, yang work from anywhere, kemudian freelancing, atau ya malah migrasi aja sekalian ke negara yang peluangnya lebih baik kan. Kemudian nggak ada lagi ketidakpastian politik dan nggak kemudian ketidakpastian politik dan hukum. Jadi mereka itu merasa nggak ada kepastian apapun di dalam negeri sehingga mereka berpikir untuk mencari tempat dengan sistem yang lebih adil. Itu tuh yang ada di komunikasi antar anak-anak milenial zilenial tuh kayak gitu. Jadi mereka tuh benar-benar bisa melihat situasi yang ada di negara mereka itu dengan sangat fair loh. Dan elit-elit sendiri, pejabat-pejabat tidak memberikan contoh yang baik pada korupsi, kelakuannya nggak karuan ya, maka gimana gitu? Pejabat-pejabat menikmati kekayaan dan privilege, tapi rakyatnya hanya bisa menjadi penonton dan bahkan dilarang, dicemooh ketika mereka berpikir untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Sekarang pertanyaan saya tuh, apakah tagar kabur aja dulu itu adalah masalah? Lalu masalahnya siapa? Kan sebetulnya masalah itu bukan pada anak muda, bukan pada generasi muda. Mereka itu bukan masalah, tapi yang masalah adalah kegagalan sistem menciptakan kondisi yang membuat anak-anak muda ingin bertahan.
Kalau Indonesia itu memberikan peluang dan masa depan yang jelas, gak ada yang ingin kabur. Kalau politik dan ekonomi lebih stabil dan berpihak pada rakyat, nggak ada yang merasa perlu mencari tempat lain. Jadi, mengapa menyalahkan generasi muda, padahal pejabat dan elit sendiri tidak memberikan solusi? Terus, saya ingatkan kepada semuanya, jangan meremehkan eksodus generasi muda ini loh. Generasi muda ini tidak bodoh, mereka anak-anak cerdas. Mereka tahu sistem sedang tidak berpihak pada mereka. Maka, pada waktu Presiden Prabowo itu bisa kabur dan kembali lebih kuat, mengapa generasi muda tidak boleh melakukan hal yang sama? Elit-elit ini seharusnya tidak menyalahkan generasi ini ya, tapi introspeksi. Mengapa rakyat, terutama generasi muda, memilih pergi dari negara ini? Maka, daripada mengutuk fenomena kabur aja dulu, lebih baik para pejabat bertanya, apa yang salah di negara ini? Pakai kaca lihat, ya, sehingga generasi mudanya memilih pergi. Sekarang kita belajar ya, melihat fenomena dengan kacamata yang lebih luas. Apakah negara-negara lain juga terjadi fenomena kabur aja dulu? Iya, fenomena kabur aja dulu bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa ketika suatu negara mengalami krisis politik, ekonomi, sosial, terjadilah eksodus besar-besaran dari kaum muda dan kaum intelektual. Kenapa bukan kaum Mengapa bukan kaum tua ya? Karena mereka udah nggak punya tenaga, nggak punya pikiran, nggak punya harapan untuk pergi ke luar negeri kan ya. Kalau misalnya mereka punya akses juga mereka mau kabur eksodus kayak generasi muda. Ini contoh-contoh ya di negara lain. Venezuela tuh mulai tahun 2014 sampai sekarang bahkan. Generasi mudanya pada kabur karena krisis ekonomi, hiperinflasi, kekurangan pangan, instabilitas politik. Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negara mereka, pergi ke negara-negara tetangga yang dirasa lebih aman, Kolombia, ke Peru, terus ke US, ke Amerika Serikat. Terus kamu udah di sana dan para profesional itu lebih memilih migrasi daripada bertahan dalam sebuah sistem yang korup dan tidak stabil kan sama kan seperti yang terjadi sekarang. Pakai kaca tuh pejabat-pejabat ya kan. 10 tahun kemarin luar biasa mengerikan kondisi korupsi dan ketidakstabilitasan segala sistem yang terjadi di Indonesia. Ya nggak heran kalau anak-anak muda kepengen kabur, kabur aja dulu. Lalu kejadian di Iran ya, sejak 1979 tuh ada yang namanya revolusi Iran. Banyak warga Iran, terutama orang-orang muda, itu melarikan diri kemana? Ke Eropa, ke US, ya, ke Amerika. Karena mereka kabur dari revolusi dan otoritarianisme yang terjadi di Iran sejak revolusi tersebut. Banyak anak muda memilih kabur dan karena tekanan sosial, ketidakbebasan, dan ekonomi ya akibat sanction dari mana-mana kan. Terus negara mana? Uni Soviet. Uni Soviet tuh kalau anak muda mungkin agak sayup-sayup gitu ya. Uni Soviet tuh sebuah negara besar yang tahun 1990-an tuh runtuh ya, runtuh. Kemudian terpecah-pecah menghasilkan negara yang pasti pada kenal Rusia, Ukraina, Chechnya dan sebagainya. Kan pecah begitu. Nah, waktu-waktu sebelum runtuhnya Uni Soviet itu, banyak ilmuwan, akademisi, engineer, profesional-profesional dari Soviet itu kabur. Kemana? Ke negara-negara yang menerima mereka, keahlian mereka, ke Eropa Barat, ke Amerika Serikat gitu ya. Dan ini menyebabkan brain drain besar-besaran yang lalu melemahkan Rusia pasca Uni Soviet. Negara lain mana? Hong Kong. Hong Kong itu kan dulu ada dalam protektorat Inggris gitu ya, terus kemudian diserahkan kan ke China, ke Republik Rakyat China, dan sejak itu China itu menekan sekali kebebasan di Hong Kong. Akhirnya terjadi gelombang migrasi eksodus besar-besaran dari orang-orang, terutama orang-orang muda di Hong Kong, pergi ke Inggris, ke Kanada, dan ke Australia, dan nyatanya mereka itu menjadi sukses di sana. Jadi generasi muda Hong Kong waktu itu, sampai mungkin sekarang ya, memilih pergi karena mereka tidak lagi melihat masa depan di negaranya sendiri. Jadi, teman-teman sahabat Dr. Tifa semuanya, kalian bisa melihat sebuah pola kan? Ada kesamaan pola. Setiap kali ada eksodus besar, pasti ada pola yang sama. Apa tuh? Ketidakstabilan politik, korupsi, gila-gilaan, otoriter. Pemerintahan jadi otoriter kan sejak 10 tahun terakhir ya. Dan kayaknya sekarang anak muda tuh ngelihat, waduh,
Presiden Prabowo ini militer dan kecenderungan impulsif, kecenderungan otoriter tuh menakutkan mereka. Dan pemerintahan tuh nggak bisa dipercaya sejak 10 tahun dan kayaknya karena berkelanjutan ya nggak lihat lagi masa depan apakah pemerintah ini bisa dipercaya atau tidak. Kan itu yang terjadi. Lalu krisis ekonomi ya jelas, pajak naik, inflasi, gaji rendah, PHK di mana-mana itu menjerikan mereka kan, membuat mereka ingin berpikir alternatif. Lalu kurangnya kebebasan, nggak ada kepastian hukum, sulit berinovasi, tidak ada ruang bagi ide-ide baru. Lalu peluang lebih baik di luar negeri. Negara-negara lain lebih menawarkan masa depan yang jauh lebih menjanjikan. Jadi fenomena ini bukan sekedar kabur aja dulu tuh kabur dari masalah, tetapi mereka melakukan strategi bertahan dan mencari ekosistem yang lebih baik. Nah, pertanyaannya, apakah kita membiarkan generasi terbaik Indonesia pergi tanpa kembali? Atau justru ada sebuah tawaran visi alternatif agar eksodus ini adalah menjadi awal sebuah kebangkitan baru yang kelak akan memberikan harapan yang baik bagi negara Indonesia di masa depan? Jadi fenomena kabur aja dulu ini sebenarnya bisa menjadi ancaman atau juga bisa jadi peluang buat negara ini. Tergantung bagaimana kita meresponnya. Nah, sekarang apakah kita cuma pasrah mengikuti arus ini, arus kabur aja dulu ini, atau kita bisa mengubah eksodus ini menjadi kekuatan strategis yang tetap berpihak kepada rakyat. Jadi, belum tentu itu sebuah ancaman gitu ya. Kalau mengambil pelajaran dari Presiden Prabowo ya, artinya beliau itu kan kabur bukan berarti kalah. Kabur bisa menjadi strategi untuk kembali lebih kuat. Jadi eksodus itu bukan akhir, bisa menjadi awal dari sebuah transformasi peradaban baru. Jadi, jika generasi muda ingin kabur, pastikan mereka kembali dengan kekuatan yang lebih besar seperti yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tambah cerdas dan tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.